Pada akhir abad ke-13, dunia sedang berubah. Kekuatan besar yang pernah mendominasi wilayah Timur Tengah dan Anatolia kini mulai melemah. Di wilayah Anatolia, kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama ratusan tahun perlahan kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya. Di tengah kekacauan itu, sekelompok bangsa pengembara dari Asia Tengah datang mencari kehidupan baru. Mereka adalah suku Turki Oghuz. Bangsa yang dikenal tangguh, berani, dan terbiasa hidup di medan yang sangat keras. Dipimpin oleh seorang kepala suku mereka yang bernama Ertugrul, sekitar 400 keluarga melakukan perjalanan panjang menuju Anatolia. Dalam perjalanan tersebut, mereka membantu Kesultanan Seljuk-Rum dalam sebuah pertempuran melawan musuh-musuhnya. Keberanian Ertugrul membuat Sultan Seljuk memberikan hadiah berupa wilayah perbatasan Sogut dan Domani. Wilayah kecil itu berada tepat di garis depan antara dunia Islam dan wilayah Bizantium. Namun, siapa sangka dari wilayah kecil itulah kelak akan lahir sebuah kerajaan besar. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Osman ke-1. Setelah wafatnya Osman I, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Orhan. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan kecil itu mulai berubah menjadi kekuatan yang semakin diperhitungkan. Kota Brusa berhasil ditaklukkan pada tahun 1326 dan dijadikan ibu kota pertama kerajaan. Dari kota inilah pemerintahan Utsmani mulai berkembang dengan lebih teratur. Sistem administrasi dibangun, pajak diatur, dan pasukan militer dilatih secara profesional. Salah satu kekuatan terbesar kerajaan ini adalah pasukan elit yang dikenal sebagai Janissary. Mereka adalah prajurit yang dilatih dengan disiplin tinggi dan loyalitas penuh kepada Sultan. Selama beberapa generasi berikutnya, kerajaan Utsmani terus berkembang. Namun, momen paling menentukan dalam sejarah mereka terjadi pada abad ke-15. Seorang sultan muda naik tahta, namanya Sultan Mehmed II. Sejak kecil, Mehmed memiliki satu ambisi besar, yaitu menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang selama berabad-abad dianggap sebagai kota yang tak mungkin ditaklukkan. Pada tahun 1453, Mehmed memimpin pengepungan besar terhadap kota tersebut. Meriam raksasa ditempatkan di sekeliling tembok kota, lalu dijaga ketat oleh armada perang Utsmani. Setelah pengepungan panjang dan pertempuran sengit, akhirnya tembok Konstantinopel runtuh. Peristiwa bersejarah ini dikenal sebagai penaklukan Konstantinopel 1453. Kota itu kemudian berubah nama menjadi Istanbul dan menjadi pusat kekuasaan baru Turki Utsmani. Abad ke-16 menjadi masa keemasan bagi kerajaan ini. Di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan mereka membentang sangat luas, dari Eropa Timur hingga Afrika Utara, dari Anatolia hingga Timur Tengah. Di Istanbul, masjid-masjid megah berdiri dengan arsitektur yang menakjubkan. Kota Istanbul dipenuhi bangunan indah yang mencerminkan keagungan kekaisaran. Salah satu tokoh besar dalam bidang arsitektur adalah Mimar Sinan, seorang arsitek jenius yang merancang berbagai masjid megah. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Sulaimaniye Mosque, sebuah masjid dengan kubah besar dan menara tinggi yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, madrasah-madrasah dibangun di berbagai kota untuk mempelajari ilmu agama, matematika, kedokteran, hingga astronomi. Para ulama dan ilmuwan berkumpul untuk berdiskusi dan menulis karya-karya ilmiah. Perpustakaan besar berdiri di kota-kota penting, menjadi tempat para pelajar menuntut ilmu. Seni, sastra, dan perdagangan berkembang pesat. Para pedagang dari Asia, Afrika, dan Eropa bertemu di wilayah Utsmani. Kerajaan ini menjadi jembatan perdagangan dunia. Pada masa ini, Turki Utsmani benar-benar menjadi pusat kekuatan global. Namun, tidak ada kekuasaan yang abadi. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman, perlahan-lahan kejayaan itu mulai memudar. Memasuki abad ke-17, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Beberapa sultan yang memerintah setelah masa kejayaan tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Di sisi lain, negara-negara Eropa mulai berkembang pesat dalam teknologi, ekonomi, dan kekuatan militer. Memasuki abad ke-19, kerajaan ini semakin melemah. Wilayah-wilayahnya mulai memberontak dan memisahkan diri. Negara-negara Eropa
bahkan menjuluki kerajaan ini sebagai The Sick Man of Europe. Akhirnya, pada tahun 1920-an, seorang pemimpin nasionalis bernama Mustafa Kemal Atatürk menghapus sistem kesultanan. Dengan itu, berakhirlah kerajaan Turki Utsmani yang telah berdiri selama lebih dari 6 abad. Namun, meskipun kekuasaannya telah runtuh, warisan peradaban Utsmani tetap hidup dalam sejarah, budaya, dan pengaruhnya yang besar dalam dunia Islam